Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Oma dosen. Tak segan-segannya ingin berbagi keilmuan, berbagi pengalaman, sharing-sharing terkait keilmuan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Ketika kita bicara tentang rekam medis dan informasi kesehatan, maka tak luputlah kita akan mengenal terkait dengan mutu daripada dokumen itu sendiri ataupun mutu penulisannya. Untuk itu, Oma ingin mengenalkan kembali atau mengingatkan kembali terkait apa itu clinical documentation improvement, kemudian apa sama dengan review dokumen rekam medis, ya, apa itu clinical document improvement, kemudian apa itu terkait dengan review dokumen rekam medis. Kemudian apa sih Oma perbedaannya dan antara clinical documentation improvement atau CDI dan review dokumen rekam medis. Kemudian ada nggak sih keuntungan dan kerugiannya ketika CDI dan review dokumen rekam medis ini diterapkan di pelayanan kesehatan di Indonesia. Apakah ini CDI itu dan review rekam medis itu, dokumen rekam medis itu ada sih perbedaannya, Oma? Nah, ada beberapa hal sharing-sharing Oma di lapangan, maka Oma ingin mengangkat di YouTube Oma. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan suatu pencerahan ya, mengingatkan kembali, kemudian nanti bisa diterapkan di tempat kerja seperti itu ya. Baik, Oma akan mengingatkan kembali terkait apa sih itu Clinical Documentation Improvement atau CDI. CDI itu merupakan suatu atau sebuah program yang disusun secara sistematik dan terstruktur, di mana berfokus pada peningkatan kualitas terhadap apa? Kelengkapan yang lebih spesifik, ya, spesifikitasnya harus lebih ditingkatkan. Kemudian selain itu juga akurasi dokumen klinis di dalam pencatatan rekam medis pasien. Kemudian ada tujuannya enggak sih Oma? Ya pasti. Setiap program, setiap sistem pasti mempunyai tujuan. Di antaranya tujuan clinical dokumen improvement itu dilakukan atau diterapkan di Fasjankes. Di antaranya adalah untuk meningkatkan mutu apa? Kualitas data klinis, ya, sehingga data klinis yang dihasilkan akan lebih akurat, kemudian yang krusial pun akan bisa nanti hal-hal ini bisa untuk pengambilan kebijakan atau keputusan dalam hal pelayanan medisnya seperti itu. Kemudian juga bisa sebagai pelaporan dan seterusnya di dalam meningkatkan kualitas data klinis. Kemudian apalagi? Optimasi penggantian biaya. Artinya berkaitan dengan reimbursement. Oh, penggantian biaya ya. Artinya ketika kita mau menggantikan biaya ya kita harus lengkap dokumennya. Ya. Ketika dokumen itu lengkap, maka akan membantu petugas coding dalam hal ini di dalam apa? Menetapkan klasifikasi kodifikasi terkait dengan penyakit yang dituliskan oleh dokter di rekam medis. Seperti itu, sehingga tepat diantaranya seperti itu ya. Kemudian juga meningkatkan hasil pasien. Kok meningkatkan hasil pasien? Iya, karena ketika di dalam dokumen rekam medis itu ditulis terperinci, baik itu dari keperawatan, ya, atau dari DPJP, PPA, profesional pemberi asuhan, siapapun itu, ketika ditulis dengan lengkap maka mudah dipahami, ya. Dipahamin apa terkait kondisi pasiennya, sehingga dapat memberikan suatu pelayanan yang lebih tepat dan efisien. Seperti itu. Selain itu apalagi meningkatkan atau meminimalisir ya risiko kesalahan. Terhadap apa? Ketika dokumentasi itu jelas, maka mengurangi
suatu ambiguitas itu, ya, sehingga dapat mencegah kesalahan medis. Jadi misdiagnosis itu akan lebih sedikit atau akan berkurang seperti itu. Kemudian perawatan juga yang bisa lebih sesuai dan tidak sesuai gitu ya. Yang kalau misalnya terjadi sesuatu maka itu akan tidak sesuai. Ketika dokumen itu dituliskan dengan jelas, tetapi kita tidak, maka aspek atau ambigu ini akan bisa terjadi seperti itu. Kemudian juga bertujuan untuk mendukung pelaporan terhadap mutu dan kegunaan juga terkait ketuntutan akreditasi. Kenapa demikian? Ketika data yang berkualitas tinggi dari program Clinical Documentation Improvement ini akan mendukung pelaporan kinerja suatu fasilitas pelayanan kesehatan di dalam proses akreditasi. Oma contohkan misalnya ketika dalam rekam medis pasien itu tertuliskan ya, atau DPJP menuliskan dokumentasi misalkan pneumonia ya. Kemudian pneumonia itu karena apa? Diakibatkan oleh apa? Nah, ketika itu tidak tercatat dengan baik atau terekam dengan baik, apa yang akan terjadi? Karena mengingatkan ketika kita akan mengkode pneumonia itu kan suatu keadaan, kondisi paru-paru pasien. Kenapa pneumonia ini? Kenapa? Kondisinya kenapa? Apakah ada bakteri, apakah ada virus, dan seterusnya. Maka itu perlunya suatu informasi yang tertulis dengan jelas di dalam dokumen rekam medis. Akan beda ketika DPJP menuliskan bahwa pasien tersebut menderita pneumonia dengan bakteri, misalnya Streptococcus pneumonia gitu. Ya itu kan akan beda nanti. Baik itu penanganannya, perawatannya, terapinya, dan seterusnya. Sehingga ketika hal itu tercatat atau terdokumentasi dengan jelas, maka akan memudahkan petugas coding mencari hasil pengkodeannya. Seperti itu ya. Jadi kemudian juga memudahkan untuk melakukan evaluasi ya. Evaluasi terhadap apa? Pencatatan klinisnya atau evaluasi klinisnya, sehingga nantinya harapannya adalah terhadap pengklaiman penggantian biaya atau reimbursement terhadap penyelenggara jaminan pelayanan kesehatan. Ya contohnya seperti itu. Jadi harus jelas, nggak boleh pneumonia. Karena apa? Seperti itu harus jelas. Apakah kena bakteri? Kemudian kalau bakteri harus ada juga pemeriksaan penunjang dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Kemudian apa bedanya dengan review rekam medis? Kan kita sudah melakukan ini di unit rekam medis atau instalasi rekam medis, kita melakukan analisa nih, analisa kualitatif dan kuantitatif, angka ketidaklengkapan catatan medis. Apakah itu sama atau beda? Pasti akan berbeda. Kita lihat ya. Ketika tadi kita bicara tentang clinical documentation improvement, artinya apa? Kelengkapan terhadap riwayat klinisnya. Dan itu adalah kewenangan pemberi asuhan pelayanan kesehatan. Tetapi ketika mengingatkan kembali, ketika kita bicara review dokumen rekam medis ya, maka review dokumen rekam medis itu merupakan suatu proses juga. Proses apa? Mengevaluasi juga secara sistematis terhadap apa? Nah, isi berkas rekam medisnya. Kalau tadi catatan klinisnya, tetapi ini adalah isi berkas rekam medis pasien. Dan memastikan seluruh data dan informasi sudah tercatat
lengkap, jelas, dan akurat sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi kalau kita bicara CDI atau Clinical Documentation Improvement, maka kita akan bicara tentang klinis, ya, runtutan klinisnya. Tetapi kita bicara tentang review dokumen rekam medis, maka kita akan melihat isi daripada berkas rekam medis itu sendiri. Ya. Kemudian proses ini dilakukan oleh, biasanya sudah terlatih oleh petugas yang sudah terlatih, petugas rekam medis. Tujuannya untuk apa? Lagi-lagi menjaga mutu rekam medis terhadap apa? Kelengkapan pendokumentasian seluruh pelayanan kesehatan yang dilakukan, ya. Kemudian tujuannya apa? Beda nggak ya dengan yang CDI tadi atau Clinical Documentation Improvement? Ya pasti ada, walaupun pasti setiap sistem itu pasti ada tujuan. Nah, tujuan review dokumen rekam medis itu untuk apa, Oma? Di antaranya tetap juga pasti kita akan bicara tentang mutu pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan. Nah, bedanya di mana? Di sini meningkatkan bahwa memastikan apakah semua tindakan yang diberikan oleh PPA tadi atau seluruh profesional pemberi profesional pemberi asuhan itu sudah mencatat dengan baik dan benar. Ya, apakah sudah tercatat semuanya di dalam dokumen rekam medis secara kontinu, seperti itu. Kemudian ini pun juga akan ketika kita bicara dengan mutu, maka kita berkaitan juga bicara terkait dengan mendukung akreditasi suatu fasyankes, baik rumah sakit, puskesmas, dan seterusnya. Artinya apa? Untuk memastikan bahwa setiap tindakan ya, setiap tindakan ya mendukung akreditasi rumah sakit, yaitu itu kan salah satu upaya agar kriteria itu yang telah ditentukan pada standar akreditasi itu terpenuhi, yaitu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan nantinya. Lah bagaimana kita bisa, ya, itu untuk review rekam medis. Jadi mendukung akreditasi fasyankes seperti itu. Kemudian juga menjamin kelengkapan datanya. Kenapa demikian? Ketika kita periksa, apakah semua formulir yang ada sesuai dengan user atau penggunanya, apakah itu dokter, apakah itu perawat, ataukah itu apoteker, ataukah itu nakes yang lain, sudah lengkap terisi atau sudah terisi dengan lengkap dan benar. Termasuk apalagi identitas pasien, kemudian diagnosisnya, hasil pemeriksaannya harus sudah lengkap tertulis, dan tindakan yang apapun jenis tindakan yang diberikan, ya. Itu selain itu juga apa? Menjamin akurasi informasi. Akurasi informasi artinya apa? Memastikan bahwa data yang tercatat itu konsisten, dan benar, sehingga tujuannya mengurangi resiko kesalahan medis. Ada kaitannya dengan CTI tadi, seperti itu ya. Tetapi review ini akan melihat berkasnya, tulisannya, dan seterusnya kelengkapannya. Kemudian juga mengoptimalisasi juga terkait penggantian biaya sama dengan yang ada di CDI, sehingga ketika dokumen itu lengkap, ya, dan akurat, akan diperlukan suatu proses klaim yang lebih efisien, ya, lebih memudahkan. Kemudian menghindari juga penolakan atau pending claim seperti itu. Kemudian kita harus tahu juga ketika kita belajar mungkin dulu ya teman-teman atau anak-anak semuanya, bahwa review rekam medis itu kita terkenal nih kalau lagi akreditasi nih. Kita ngadain nih, udah dilakukan belum nih?
close review, open review. Nah, artinya di dalam review dokumen rekam medis ada yang open, ada yang close. Review terbuka atau concurrent analyze, ya, open review, dan retrospective analyze atau close review. Apa bedanya? Ketika kita bicara tentang review terbuka atau open review review rekam medis secara terbuka, maka itu akan dilakukan pada saat pasien masih dalam masa perawatan, artinya masih di ruang perawatan, belum pulang, ya. Nah, tujuannya untuk apa? Kita balik lagi mengidentifikasi terkait apa? Kekurangan pelayanan, atau mungkin ada pendokumentasian yang belum ada sehingga bisa dilengkapi, ya, atau segera diperbaiki ketika ada yang belum sesuai, ya. Kemudian kalau retrospective analysis atau close review itu akan dilakukan setelah pasien itu pulang dari ruang perawatan atau pulang dari rumah sakit, ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk mengevaluasi mutu pelayanan secara keseluruhan dan akan supaya kita menemukan area-area mana yang memerlukan perbaikan dalam waktu yang panjang. Misalnya contoh dari dokumen rekam medis rawat inap, misalkan dari resume medis itu ternyata banyak loh yang bagian edukasi itu tidak dicatat atau tidak dituliskan pada saat pasien pulang. Apakah pasien itu misalnya contoh pasien yang ulkus, luka, kemudian cara pemberian misalnya bagaimana perawatan luka saat di rumah dan seterusnya. Itu misalkan cenderung itu tinggi atau banyak kosong yang terhadap kasus yang sama. Maka itu akan bisa menjadikan suatu evaluasi, kemudian nanti akan ada kebijakan daripada Fasiankes itu masing-masing. Apakah dilakukan sosialisasi, apakah akan dilakukan pelatihan atau in-house training dan seterusnya. Seperti itu, ya. Itu tadi terkait dengan apa itu clinical, ya. Terkait apa itu clinical, documentation improvement dan review rekam medis. Ketika clinical tidak ada apa jenisnya terbuka atau tertutup, tapi setiap harus lengkap terkait terstruktur tertetek gitu. Beda dengan review rekam medis. Ada open dan ada close. Oh, ada lagi yang mau tanya. Baik, sebentar. Kebetulan ada ditanyakan misalnya, Oma, review rekam medis itu apa aja yang direview sih? Apa yang dilihat? Seperti itu. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan review rekam medis. Di antaranya adalah review terhadap identitas atau identifikasi. Review identifikasi. Di mana apa saja sih yang akan kita review, maka kita akan melihat ya identitas pasien secara lengkap, baik itu secara demografi pasien tersebut, seperti nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian juga harus kita lihat lagi review autentifikasi. Apa itu review autentifikasi? Itu perlu ya. Banyak sekali yang harus direview ya Oma. Ya, kita ikuti suatu prosedur yang ada. Apa itu review autentifikasi? Artinya, petugas nanti atau siapapun tim yang menjadi melaksanakan tugas harus ya memastikan bahwa apa? Dokumen, semua dokumen sudah ditandatangani oleh siapa? Pemberi asuhan pelayanan. Dalam hal ini adalah tenaga medis yang berwenang atau DPJP. Harus ditandatangani atau bentuk paraf, ada nama jelas, kemudian tanggal ya. Kalau perlu waktunya kapan melakukan pelayanan. Itu akan lebih baik.
Kemudian apalagi? Yang perlu kita review pada review dokumen, namanya review dokumen, pasti dokumennya yang kita lihat kan. Nah, maka apalagi? Review laporan penting. Wah, laporan penting tuh yang mana? Bingung? Ya nggak harus bingung. Apa sih yang harus kita review dalam laporan penting? Antara lain, memeriksa kelengkapan terhadap laporan-laporan kritis. Contohnya apa? Laporan operasi. Katanya ada diagnosis tindakan misalnya. Tetapi laporan operasinya nggak ada misalkan. Kemudian hasil penunjangnya, hasil laboratorium atau radiologi ya. Dan seterusnya yang sesuai dengan yang mendukung suatu penegakan diagnosis. Itu harus ada semua. Itu terkait review laporan penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah juga review terkait dengan pendokumentasian. Yo, ini tadi udah review lagi dokumen. Kok dokumentasi juga harus review pasti. Artinya gini, kita akan melihat tingkat kepatuhan. Artinya menilai ketepatan pengisian terhadap semua formulir yang digunakan. Ya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, loh Ma, apa bedanya sih antara clinical documentation improvement dengan review dokumen rekam medis? Ya pasti ada bedanya. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara ya review terhadap clinical documentation improvement dengan review dokumen rekam medis? Baik, kita coba apa perbedaannya. Baik, kita lihat. Apa sih perbedaan? Baik, kita coba lihat. Secara umum, ya, perbedaan antara clinical documentation improvement dengan review dokumen rekam medis antara itu adalah dua proses yang saling terkait sebetulnya. Dua proses yang saling terkait. Tetapi cakupannya itu fokusnya beda-beda. Tetapi mereka mempunyai fokus masing-masing cakupannya. Sehingga review CDA dan review dokumen rekam medis itu perlu dilakukan dengan tujuan adalah melihat kembali. Kalau boleh Oma ambil secara garis besar dulu atau secara umum, perbedaannya adalah review rekam medis itu merupakan bagian daripada clinical dokumentasi improvement. Karena kalau di clinical tuh harus terstruktur, harus ada lengkap, melakukan apa harus lengkap. Oh, TTV-nya bla bla bla, nama harus ada identifikasinya bla bla bla, hasil penunjangnya harus tulis bla bla bla. Sedangkan kalau review rekam medis hanya melihat terkait dengan kelengkapan dan keterisian dokumen. Ya, itu secara umum. Tapi kalau coba kita lihat lagi secara aspeknya, beberapa aspek perbedaannya antara clinical documentation improvement dengan review dokumen rekam medis. Ketika kita terkait orientasi fokusnya aja tadi ya, adalah satu, kalau CD itu meningkatkan kualitas, kelengkapan dan spesifitas terkait dengan dokumentasi klinis. Ingat, meningkatkan kualitas, kelengkapan data, spesifitas ya dokumentasi klinis agar secara akurat mencerminkan, menggambarkan kondisi pasien ya secara utuh, baik itu tingkat keparahannya dan keperawatan yang diterima. Sedangkan untuk fokus pada review dokumen rekam medis ya, itu hanya memeriksa kelengkapan administratif. Kemudian dan keberadaan semua komponen yang ada dalam rekam medis. Contohnya seperti data identifikasi ya, kemudian tanda autentifikasi tanda tangan tadi, laporan penting ya, seperti itu. Beda orientasinya ya. Itu baru kita lihat dari aspek orientasinya, aspek fokusnya.
fokus orientasinya. Itu tadi terkait dengan fokus yang kita lihat dari orientasi fokus apa yang kita lihat di CDI dan review. Fokus tujuannya apa yang mau dilihat. Kemudian kalau berdasarkan pendekatan bagaimana? Ketika kita lihat dari aspek pendekatan, maka CDI itu pendekatannya secara proaktif dan interaktif. Artinya ada timnya. Ya, ada tim namanya improvement clinical documentation. Biasanya itu terdiri dari perawat, coder, ya, kemudian juga ada dokter, ya, tenaga medis lainnya yang berkaitan atau menjadi artinya suatu tim yang lengkap, baik itu dari nakes ataupun named yang berkaitan dengan pasiennya. Seperti itu. Untuk apa? Untuk melihat atau mengklarifikasi terkait apa? Terkait pencatatannya tadi secara klinis, ya. Artinya yang bisa melengkapi atau melihat secara utuh adalah pemberi asuhannya, baik itu named atau tenaga medis ataupun tenaga kesehatan lainnya. Apakah itu nanti ada penambahan informasi secara spesifik saat pada saat pasien misalnya pasien masih dirawat atau pada saat open review. Seperti itu. Kemudian bagaimana terkait dengan review dokumen rekam medis? Sedikit berbeda. Reaktif, kalau tadi CDE proaktif. Jadi proaktif harus aktif semuanya, semua tim. Tetapi ini hanya reaktif dan berbasis audit. Kemudian dilakukan secara berkala. Ya, kalau CDE harus setiap pasien dilakukan itu. Karena kalau sampel ya sampel jenuh semuanya harus. Tetapi kalau review terhadap dokumen rekam medis itu bisa dibuatkan jadwal secara berkala, baik terhadap pasien yang masih dalam perawatan ataupun ya istilahnya yang sudah pulang atau open dan close review, ya. Sehingga kadang-kadang teman-teman rekam medis itu mengenal adanya, ayo kita ngelakuin analisis atau review rekam medis open review. Wah, analisis kuantitatif terbuka. Nah, itu adalah open review. Artinya dilakukannya pemeriksaan dokumen masih pasien ada di dalam ruang rawat. Kemudian kuantitatif yuk kita lihat gitu, atau review tertutup, close review gitu ya, close review gitu. Artinya untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen setelah pasien pulang. Ya, kemudian ada tujuannya nggak ya? Pasti bertujuan. Kita lihat tadi bahwa tujuan daripada untuk CDI atau Clinical Documentation Improvement itu adalah diantaranya nih adalah untuk mencapai akurasi pendokumentasian secara klinis secara optimal. Mencapai akurasi pendokumentasian klinis secara optimal. Nah, untuk mencapai itu apa yang diperlukan? Kualitas data. Kualitas data. Jadi tujuannya adalah memperbaiki gambaran klinis pasien. Kemudian selain kualitas data juga terkait juga nanti akan berkaitan dengan biasa penggantian biaya, ya, agar kalau sudah tepat atau benar maka pencarian kodenya akan kode yang dihasilkan harapannya adalah tepat untuk klaim yang sehingga klaim itu akurat. Kemudian hasilnya untuk pasien membantu untuk pengambilan keputusan medis. Kemudian kalau untuk review bagaimana? Beda. Tadi CDI mencapai akurasi dokumentasi klinis toh. Nah, kalau ini adalah melihat atau memastikan kepatuhan atau tingkat kepatuhan terhadap SPO atau standar prosedur operasional. Terkait apa? Kelengkapan secara administratif. Sehingga tujuannya adalah lebih kepada pemenuhan standar dasar dan audit internal. Seperti itu. Jadi internal. Nanti kebutuhan akreditasi kan internal tuh. Tapi kalau CDI, dan nanti itu
Kalau nggak benar, kan harus ke eksternal, harus disampaikan kepada siapa? Ya, diserahkan ke klaimnya ke bagian penyelenggara pembiayaan. Dalam hal ini BPJS di Indonesia seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari aspek cakupannya bagaimana, seperti itu kita lihat juga aspeknya. Nah, kalau aspek cakupan terkait dengan CDE ya itu pastilah substansi, yaitu klinisnya, ya, sehingga akan melakukan analisis klinis. Analisis klinis yang ada atau yang tercatat atau terdokumentasi di rekam medis pasien. Untuk apa? Untuk menemukan ketidakkonsistensian atau inkonsistensi, tidak konsisten atau kekurangan dalam mendeskripsikan suatu diagnosis, baik itu prosedur dan komplikasi yang ada pada pasien, yang ditemukan pada pasien seperti itu. Sedangkan aspek cakupan dalam review rekam medis secara formatif atau hanya administratif. Jadi fokus orientednya atau fokus orientasinya adalah pada aspek teknis. Teknis untuk administratif. Seperti apa, Oma? Kita lihat itu, apakah semua formulir sudah terisi, kemudian apakah sudah ditandatangani, kemudian jika ada laporan hasil pemeriksaan, apakah sudah dilampirkan dengan benar. Itu diantaranya. Sehingga kalau kita lihat dari aspek akhir daripada pelaksanaan review clinical documentation improvement dan review dokumen rekam medis, dari hasil akhirnya adalah kalau klinis perbaikan langsung, harus dilakukan perbaikan langsung pada dokumentasi pasien. Melalui apa? Dilakukan komunikasi. Dengan siapa? Dokter. Karena kita harus ingat bahwa rekam medis itu adalah sebagai alat komunikasi antar pemberi asuhan. Sehingga apa? Ketika komunikasi itu terjadi antara dokter, akan menghasilkan suatu rekam medis yang lebih terperinci dan lebih akurat secara klinis. Kemudian bagaimana terkait dengan review dokumen rekam medis? Maka ketika review dokumen rekam medis, kita akan melihat aspek hasilnya adalah laporan audit. Outcome-nya dari pelaksanaan itu adalah kalau tadi CDE perbaikan langsung, pendokumentasian klinis, kalau review adalah laporan audit. Terkait apa? Tingkat kelengkapan dokumen, ya, berdasarkan identifikasi area yang dibutuhkan, ya, sehingga melihat juga akan tingkat kepatuhan secara administratif seperti itu, ya. Mudah-mudahan ini bisa, ya. Jadi ada perbedaannya antara CDI review CDI lah, CDI dengan review dokumen rekam medis. Ada ya perbedaannya. Yang CDI berfokus pada klinis, dokumentasi klinisnya, yang satu orientasi pada kelengkapan isi berkas rekam medisnya. Ada yang chat tuh ke Oma, tanya lagi terkait ini. Oma, apa sih keuntungan dan kerugiannya dalam penerapan clinical documentation improvement dengan review dokumen rekam medis? Ada tidak perbedaannya? Ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, setiap program, setiap sistem yang diterapkan itu pasti ada plus dan minus atau kekurangan dan kelebihannya. Baik, kita Oma mengingatkan kembali bahwa ketika kita bicara dengan clinical documentation improvement atau CDI dan review rekam medis dapat dilihat dari berbagai aspek sudut pandangnya, ya, termasuk ini keuntungan dan kerugiannya. Oma bahas terkait keuntungan dulu, terkait dengan penerapan atau pelaksanaan clinical document improvement jika dilakukan di Fasiankes. Di antaranya adanya peningkatan kualitas data klinis ketika CDI itu diterapkan.
Sehingga gambaran pasien secara utuh itu lengkap dan spesifik akan terdokumentasi di dalam rekam medis, sehingga membantu dokter dan tenaga medis lainnya untuk mengambil suatu keputusan. Itu peningkatan kualitas data klinis. Kemudian mengoptimasi atau mengoptimalkan penggantian biaya atau reimburse tadi, ya. Karena dokumen itu jika lebih terperinci, spesifik, sehingga pengkodeannya nanti lebih akurat hasil pengkodeannya, maka diharapkan rumah sakit nanti menerima pergantian biaya yang sesuai dari asuransi ataupun dari penyelenggara jaminan kesehatan. Hal ini akan bisa mengurangi pending claim atau klaim tolak, seperti itu harapannya. Kemudian juga di CD ini akan menjadi suatu peningkatan untuk meningkatkan komunikasi. Peningkatan komunikasi terhadap siapa? Antar tenaga medis atau NAMED, ya, tenaga medis. Sehingga apa? Di dalam proses CDI ini kan tadi kita ingat proaktif ya. Artinya mendorong interaksi. Melakukan interaksi artinya apa? Melakukan suatu komunikasi, ya, langsung antara timnya, ya, baik itu dari tim CDI-nya dan dokternya, seperti itu langsung. Sehingga harapannya adalah kesenjangan informasi itu tidak ada lagi. Diharapkannya seperti itu. Kenapa demikian? Dia diharapkannya begitu. Kalau ada proaktif antara tim review CDI dengan dokter langsung, maka harapannya semua itu kesenjangan tidak ada terkait informasi. Kemudian sehingga dalam nanti pada saat rekam medis itu dilihat, diklarifikasi itu secara secara real time, ya, langsung real time, nggak bisa. Beda nanti kita bedakan dengan review. Kalau review tidak berkala. Kalau CDI itu real time, langsung, seperti itu. Jadi maka proaktif itu perlu dilakukan, ya, antar timnya dengan para dokter. Kemudian juga peningkatan mutu pelayanan pasien. Balik lagi, ketika bicara dengan review, peningkatan mutu. Itulah harapannya pelayanan mutu di pelayanan kesehatan itu selalu menjadi inti daripada penilaian atau kinerja nantinya, ya, penilaian terhadap suatu apapun itu bisa kita buat lihat mutu penilaian, ya, mutu pelayanan pasien. Sehingga diharapkan dalam mutu, kenapa meningkatkan mutu pelayanan pasien, karena diharapkan informasinya itu sudah jelas semua, kemudian akurat, sehingga risiko kesalahan medis itu pemberian kesalahan medis itu kecil, seperti itu. Kemudian kesalahan diagnosis pun juga artinya juga akannya kecil juga, seperti itu. Kemudian terkait perawatan pun juga akan ketepatannya pasti lebih tepat, yang kurang tepatnya itu akan mengurangi. Jadi memberikan suatu pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan pasien itu akan lebih akurat nantinya. Kemudian juga terkait balik lagi adalah untuk kepentingan akreditasi, seperti itu, ya. Terus kemudian bagaimana kerugiannya? Apa itu kerugiannya? Ada nggak? Ya pasti ada. Ketika kita penerapan CDI, ya, di fasiankes manapun, maka pasti kerugiannya adalah membutuhkan investasi besar, iyalah, karena CDI itu harus punya tim khusus. Enggak. Jadi misalnya nih, review rekam medis bisa dilakukan oleh petugas rekam medis misalnya, nanti ya kita lihat, ya, misalnya contoh. Tetapi kalau CDI nggak bisa, dia harus tim, dan tim itu harus semuanya. Harus ada perawat, ada dokter, harus ada tenaga medis lainnya, bisa itu apoteker, kemudian radiologi, farmasi, kemudian ada lagi mungkin ada fisioterapi dan seterusnya, ya. Harus lebih teliti nantinya kalau ini. Jadi
harus ada tim khusus kalau menurut Om Mama gitu ya, tim khusus. Artinya harus banyak pelatihan-pelatihan dan seterusnya yang diberikan. Baik itu perawat, koder, dokter, dan seterusnya siapapun itu. Ya pelatihan itu. Pelatihan itu perlu untuk apa? Ya untuk meningkatkan lah. Selain itu juga, selain pelatihan juga diperlukan penunjang yang tidak kalah pentingnya, yaitu perangkat lunak sebagai pendukung yang bisa menjadi beban bagi beberapa pasien. Karena menyiapkan suatu sistem itu tidak mudah. Seperti itu. Ya. Kemudian kerugiannya apalagi selain membutuhkan investasi besar tadi ya, harus banyak tim, kemudian sarananya juga harus lengkap ya, harus pokoknya harus penunjangnya juga harus lengkap seperti itu. Kemudian membutuhkan perubahan budaya kerja. Ya, proses CDI ini perlu budaya kerja, membutuhkan perubahan budaya kerja. Yang biasanya asal-asalan, males nanti aja lah, entar ditulisnya misalkan, tidak. Karena proses CDI ini diperlukan ya perubahan signifikan dari kebiasaan dokter dan tenaga medis lainnya untuk teliti nulisnya jadi runtun gitu lah, apa yang dilakukan sesuai gitu dengan kondisi yang real seperti itu teman-teman ya, sehingga lebih real. Ini kan repot ya kalau gitu ya dokter, kan aku tuh ngasih pelayanan harus nulis. Nah itu sekarang itu tuntutannya seperti itu ya. Harus lebih teliti. Batuk lagi dan batuk lagi. Kemudian tadi ya artinya supaya budaya kerja, sehingga lebih teliti dokternya semuanya. Jadi perubahannya harus merubah secara harus signifikan itu dilakukan ketika mau melakukan penerapan CDI ini di Fasiankes. Kemudian sehingga hal ini karena kita berhubungan dengan manusia dengan segala karakter, maka perlu adaptasi ya. Sehingga adaptasi itu bisa menimbulkan resistensi. Gitu. Belum itu aja, potensi konflik itu tinggi. Potensi konflik itu tinggi akan terjadi. Kenapa? Jika CDI ini atau tim CDI ini diterapkan dan tidak dikelola dengan baik, kemudian sehingga interaksi antar tim CDI dengan dokter itu akan bisa menimbulkan suatu ketegangan. Ya, terutama jika dokter merasa terbebanin dengan permintaan harus mengklarifikasi atau harus nulis dokumentasi, maka itu tadi di atas membutuhkan adaptasi budaya kerja, perubahan budaya kerja, semuanya seperti itu ya. Selain itu apalagi ketergantungan pada tim khusus. Kalau misalnya penerapan ini diberlakukan, pasti ada ketergantungan pada tim khususnya. Apa sih itu? Artinya agar keberhasilan program CDI itu sangat tergantung pada kompetensi. Jadi CDI itu perlu kompetensi si pelakunya atau si petugasnya atau si timnya ini sesuai dengan kompetensinya. Kemudian mampu melakukan komunikasi yang efektif terhadap siapa? Terhadap nakesnya atau nametnya, ya. Nah, ketika tim itu timnya ini tidak memiliki kepengetahuan klinis atau tidak mempunyai suatu keterampilan komunikasi yang baik atau memadai, CDI ini tidak berlaku dengan efektif. Seperti itu ya. Ketergantungan ini perlu. Jadi di kerugiannya tuh CDI itu memang diantaranya itu banyak ya. Harusnya satu orang karena tim ya banyak orang, bayarnya banyak kan begitu. Budaya kerja yang biasa lupa nulis catatan tidak kebaca, sekarang harus detail, diteliti lagi. Kemudian kalau tidak bisa komunikasi antar timnya ini dengan dokter, pasti ada konflik, pasti kan benturan. Ya. Kemudian akhirnya ketergantungan pada tim itu sendiri, tim khusus. Ya, sehingga memang diperlukan komunikasi proaktif tadi seperti itu. Itu untuk keuntungan dan kerugian daripada CDI. Ya. Nanti kita lihat kalau terhadap keuntungan dan kerugian
review dokumen rekam medis apa? Bentar ya. Itu tadi keuntungan dan kerugian daripada penerapan CDI di Pasienkes. Kemudian apa terkait keuntungan dan kerugiannya pada pelaksanaan review dokumen rekam medis? Kita lihat keuntungannya ketika review dokumen rekam medis itu dilakukan atau diterapkan. Yang pasti memastikan kelengkapan dokumen ya, memeriksa kelengkapan administratif dasarnya dan seterusnya. Apakah tanda tangan, formulir yang tadi ada 4 kriteria tadi. Kemudian sebagai dasar untuk audit dan akreditasi. Ya, audit rekam medis sangat penting karena audit rekam medis itu akan menjadi satu bagian penilaian atau indikator penilaian atau elemen penilaian daripada akreditasi dan evaluasi kinerja. Sehingga hasil audit tadi akan dapat digunakan untuk mengidentifikasi apa bagian mana sih yang membutuhkan suatu perbaikan terhadap formulir ya, isi kelengkapannya. Kemudian biayanya relatif rendah. Pastilah bisa dilakukan kok dengan petugas yang ada, artinya nggak harus tim seperti itu. Ya, ada analisis rekam medis itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi rendah, jadi nggak perlu investasi yang banyak seperti CDI. Kemudian identifikasi masalahnya itu lebih jumlahnya tidak besar, ya, gitu. Kemudian artinya mengidentifikasi tren masalah. Jadi hanya trennya yang terbanyak apa sih, ya, review rekam medis yang jumlahnya yang terbanyak, yang tidak ini pola-pola dokumentasi yang tidak terpenuhi atau tidak tercapai itu yang mana kecenderungannya. Artinya kan tingkat kepatuhan di sini. Artinya seperti kelalaian untuk menandatangani, kelalaian untuk menuliskan nama ya. Kemudian melengkapi formulirnya, nggak ada identifikasi dan seterusnya. Itu keuntungannya. Jadi artinya mengidentifikasi masalah adalah dapat mereview. Kemudian bisa menentukan area-area yang perlu diperbaiki ya. Tapi kerugiannya review dokumen rekam medis itu apa? Ketika kita review dokumen rekam medis maka sifatnya reaktif. Ruginya. Artinya hanya dilakukan setelah pasien pulang. Biasanya banyakkan seperti itu. Jadi close review. Sehingga perbaikan dokumen tidak dapat dilakukan. Jadi kalau close review itu perbaikannya itu tidak bisa dilakukan secara real time. Beda dengan CDI. CDI tadi harus real time, ya. Jadi sehingga kekurangan informasi yang ditemukan sangat lambat, gitu ya. Sangat lambat dan agak menyulitkan juga dalam mengklarifikasi. Kemudian juga kerugiannya adalah fokusnya hanya pada aspek administratif. Hanya administrasi aja yang dilihat seperti itu. Ya, seringkali menggali kedalaman substansi klinis ya. Ini tidak menggali. Kalau CDI itu menggali karena kita dokumen yang kita review ya. Walaupun isinya lengkap, terisi, tetapi secara substansi itu kewenangan daripada tim CDI ya. Kita hanya kalau review dokumen rekam medis hanya melihat isi kelengkapan rekam medis. Seperti itu ya. Beda ya antara CDI dengan review CDI dengan review rekam medis, baik keuntungan dan kerugiannya. Nah, ketika tadi udah Oma sampaikan ya terkait dengan perbedaan CDI dengan review dokumen rekam medis, maka baik itu secara kerugian, kelebihan dan kurangan, atau kelebihan dan kurangan, keuntungan dan kekurangannya, perbedaannya di mana dan seterusnya, maka jika boleh kita simpulkan adalah ketika kita bicara dengan CDI ya, sistem CDI itu akan menawarkan ya manfaat yang jauh lebih mendalam karena berfokus pada kualitas substansi klinisnya yang akan berdampak langsung pada mutu perawatan dan finansial. Tetapi ketika CDI ini diterapkan di Pasienkes, maka perlu dipertimbangkan memerlukan biaya yang tinggi
dan budaya kerja yang lebih perubahan budaya kerja yang lebih besar. Jadi itu yang harus kita kalau mau menerapkan Pasyankes ya itu yang harus lihat mampu nggak ya SDM kita bagaimana ya, itu harus ada apakah ada tim CDA yang banyak, artinya perlu petugas atau tim-tim orang-orang khusus, perawat khusus untuk menangani, kemudian dokter khusus dan seterusnya ya. Tetapi akan beda ketika dengan review rekam medis. Itu akan mudah diterapkan. Kemudian lebih efektif hanya untuk melengkapi atau memastikan kelengkapan administratif dasar. Tetapi kurang efisien di dalam meningkatkan kualitas klinisnya yang spesifik. Ya, sehingga pada saat pelaksanaan review rekam medis itu merupakan langkah awal. Ya, langkah awal. Jadi review rekam medis itu merupakan bagian atau langkah awal dalam melakukan atau menuju penerapan program clinical documentation improvement yang lebih besar seperti itu. Jadi kalau bisa clinical document kalau kita bisa skenario kan gini nih Oma nih. Clinical document improvement itu kan besar nih satu lingkaran. Nah, review dokumen rekam medis itu ada di dalamnya, sub bagian daripada clinical documentation improvement. Itu tadi mungkin sharing Oma terkait pertanyaan yang suka kita sharingkan baik kita ketemu dengan teman-teman PMIK, anak-anak Oma, apa perbedaannya, karena clinical documentation itu kita dapatin di pembelajaran, tetapi penerapannya itu kan jarang ya, belum masih yang kita lihat akreditasi itu hanya review rekam medis itu ya, review dokumen rekam medis, apakah itu close ataupun open, dan biasanya yang dilihat itu antara close dan open sejauh itu. Nah itu tadi sharing Oma terkait apa itu clinical documentation improvement dan review dokumen rekam medis. Semoga apa yang Oma sampaikan itu bisa bermanfaat dan menambah wacana buat teman-teman semuanya yang melihat YouTube Oma. Kemudian juga bisa mengingat kembali ya. Kemudian bisa juga akan menjadi suatu wacana ke depan bagaimana penerapan inovasi-inovasi di tempat atau di tempat kegiatan atau tempat kerja teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan Oma akan selalu mencoba sharing-sharing terkait keilmuan di bidang rekam medis. Apapun itu yang Oma pahami. Ya, untuk mengingatkan kembali dan mengingatkan Oma sendiri terkait dengan apa yang pernah Oma lakukan selama 40 tahun mempunyai pengalaman sebagai seorang praktisi di Pasyankes seperti itu. Baik, itu tadi terkait dengan clinical documentation improvement dan review dokumen rekam medis yang bisa Oma sampaikan. Harapannya adalah bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Kritik dan saran boleh, dan apapun yang Oma sampaikan berdasarkan sumber yang akurat. Seperti itu. Jadi harapannya adalah tetap semangat, tetap berkarya, jangan pantang menyerah, tetap belajar. Dengan apalagi di era digitalisasi akan banyak perubahan, bukan perubahan tetapi perkembangan terhadap sistem-sistem apapun itu. Khususnya di era digitalisasi, maka seorang perekam medis atau teman-teman Oma yang masih berkarya di sana tetap pantang menyerah, tetap belajar. Itu pesan. Kita harus selalu belajar. Belajar itu tidak harus di bangku kuliah, di tempat kerja, dimanapun kita bisa belajar. Ya, dengan siapapun kita belajar, dengan media apapun kita bisa belajar. Tergantung niat kita masing-masing. Semoga harapannya tetap semangat. Sampai ketemu lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Masih seputaran Oma akan bicara terkait dengan
keilmuan di bidang rekam medis dan penerapannya di Fasiankes. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bye bye, salam for MIK. Dadah.